Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا من القرآن وادخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Alhamdulillah, kita diberi kenikmatan hidup dan iman, maka mari kita manfaatkan kenikmatan ini untuk bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan kenikmatan dari Allah ini untuk meningkatkan iman kita dan takwa kita. Kita berusaha meningkatkan, memantapkan iman kita dengan mempelajari firman-firman Allah dan pesan-pesan utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, mari kita melanjutkan pembahasan kita mengenai surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 1 sampai 3. Pagi ini saya mengajak mari kita membahas ayat yang keempat. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Allah bersumpah dengan menyebut pagi hari atau siang hari dan malam hari untuk meyakinkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah dan tidak membencinya seperti yang dikira oleh orang-orang kafir, terutama Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang menganggap atau mengolok-olok Nabi Muhammad SAW sebagai telah ditinggalkan oleh yang memberi wahyu. Karena Ummu Jamil tidak percaya, maka dia menganggap bukan wahyu dari Allah tetapi bisikan dari setan. Allah membantah tuduhan bahwa Allah membenci Nabi Muhammad dengan tenggatnya waktu yang agak lama ketika Rasulullah tidak menerima wahyu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu apa yang terjadi pada masa lalu. Kemudian Allah meyakinkan bahwa Rasulullah akan mengalami kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Di masa yang akan datangmu, Nabi Muhammad SAW akan lebih baik daripada masa yang lalu atau yang sudah dialami. Maka Allah menyebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh bagian yang akhir khairun lebih baik laka bagi kamu minal ula dibanding dengan bagian awal. Akhirah itu sama dengan akhir. Akhir itu bagian yang belakang. Ya, kalau
masa, kalau waktu yang lampau itu disebut masa yang bagian awal dan yang berikutnya bagian akhir. Tapi karena bagian akhir ini dipilih dengan penyebutan perempuan, maka ditambah dengan tak akhiratu. Ya. Kalau akhiru itu mudzakkar laki-laki, tapi kalau akhiratu muannats perempuan. Karena akhiratu itu perempuan, maka awalnya juga menggunakan kata perempuan atau muannats, yaitu al-ula. Jadi al-ula itu bentuk perempuan dari al-awwalu. Al-awwalu, bagian yang awal. Tapi kalau mu'annas atau perempuan jadinya al-ula. Jadi arti letterleknya kalimat ini sungguh bahwa bagian akhir bagimu itu lebih baik daripada bagian awal darimu. Ini memberikan pemahaman bahwa hidup Nabi Muhammad SAW yang kemudian kalau kita ambil pelajaran bagi kita, hidup kita di bagian awal itu tidak lebih baik dibanding dengan kehidupan kita di bagian akhir. Ya. Atau dibalik, bagian akhir kehidupan kita itu akan lebih baik dibanding dengan bagian awal. Nah, ini bagian awal dan akhir ketika kita hidup di dunia atau dibandingkan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, ini yang menggelitikkan karena Allah menyebut kata al-akhirah. Al-akhirah ini bagian akhir dari hidup di dunia atau bagian akhir dari hidup secara keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui, kita pelajari bahwa kita akan mengalami kematian 2 kali dan kehidupan 2 kali. Waktu kita masih di kandungan sebelum ditiupkan nyawa roh pada kita itu mati. Jadi kita mulai dengan kematian. Terus setelah roh ditiupkan kita mulai hidup waktu di kandungan sampai sekarang. Suatu saat kita akan mati dan setelah kita menunggu lama di hari kiamat kita akan hidup lagi. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dengan bagian awal dan bagian akhir itu apakah hidup kita pertama dibanding dengan hidup yang akhir. Kalau kita membanding itu berarti al-akhiratu itu kehidupanmu di akhirat akan lebih baik dibanding dengan kehidupanmu di dunia. Ya, jadi ini bisa diartikan seperti itu dan itu dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, artinya walal akhiratu itu bahwa kehidupan di akhirat khairul laka lebih baik bagi kamu minal ula dibanding dengan kehidupan di dunia. Kok disebut dunia kok disebut ula? Penamaan satu benda kita itu kadang-kadang memberi nama dengan nama substansi, kadang-kadang kita menggunakan nama dengan menyebutnya sebagai fungsinya, bisa juga periode. Ya. Nah, al-akhirah, alam akhirat itu disebut akhirat dilihat dari periode. Sekarang kita tinggal di sini pertama, periode berikutnya itu di akhirat. Maka kehidupan di akhirat disebut akhirat. Nah, kehidupan di sini kebalikan dari akhirat adalah ulah. Maka al-ula oleh Ibnu Katsir diartikan kehidupan di dunia. Tapi kita biasanya tidak menyebut al-ula, kita menyebutnya ad-dunya. Ad-dunya artinya apa? Dekat. Dekat. Loh, kok ini kita sebut dekat kenapa? Ya dekat karena
semua benda yang ada di alam dunia ini, kita bisa melihat, kita bisa memegang, kita bisa meraba, kita bisa mendengar. Karena kita bisa menangkap dengan indera, itu semuanya dekat. Termasuk yang dekat itu planet-planet yang jauh sekali yang kita menyebutnya bintang. Ya. Bintang sepanjang kita masih melihat sejauh apapun di galaksi manapun itu termasuk dekat. Karena masih bisa kita tangkap. Baik dengan mata telanjang maupun dengan alat. Teropong yang canggih pun kalau masih bisa dilihat berarti itu dunia. Dunia itu dekat. Ya. Rujukannya walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih di surat Al-Mulk. Sungguh kami telah menghiasi dunia dengan lampu-lampu. Nah, lampu-lampu ini bintang disebut lampu karena sama-sama memberi sinar. Ya. Bimasobih. Jadi kami telah menghiasi langitnya dunia dengan bintang-bintang. Berarti sejauh kita memandang kalau itu masih bisa kita tangkap dengan indera, itu dekat. Dan itu masih milik langitnya dunia. Seperti Allah menyebut, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ dunya. Maka kalau ada orang mengartikan 7 langit itu 7 lapis di atmosfer, oh salah banget, sangat salah. Karena atmosfer itu baru permukaan bumi. Kalau kalau begitu bertentangan dengan Zayyanas sama dunia tadi. Bintang itu masih langit yang sama gitu. Nah, kenapa Ibnu Katsir itu menerjemahkan ini sebagai kehidupan di alam akhirat lebih baik daripada kehidupan di akhirat di dunia? Karena ada hadis. Nah, jadi di bukunya Ibnu Katsir dikutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bercerita, "Idh waja'a Rasulullah SAW." Rasulullah tidur-tiduran. Ala hasirin di atas tikar. Kita enak banget tidurnya di kasur. Rasulullah tidurnya di atas tikar. Fa'athara fi jambih. Kemudian itu lipatan-lipat apa namanya itu? Anyaman-anyaman tikar ngecap di uh, punggungnya Rasulullah SAW. Falam staiqadha, ketika Rasulullah itu bangkit, ja'altu amsahu jambah. Aku usap-usap di apa samping-sampingnya Rasulullah dan di punggungnya. Wakultu, sampai saya itu membayangkan mengusapnya ini sambil kasihan amat. Nabi saya kok begini begitu diusap-usap. Ya Rasulullah, Allah adantana hatta nabsutolaka alal hasiri syai'a. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengizinkan kami memberi lambaran di atas tikar ini? Kita kasih lambaran sesuatu deh. Sesuatu. Apakah kain atau kasur begitu. Lalu, faqala Rasulullah SAW, Mali walid dunya. Jawaban Rasulullah, aku dan dunia ini apa sih? Innama mathali wa mathalud dunya, perumpamaanku dan perumpamaan hidup di dunia ini karokibin dhalla tahta syajarah. Seperti orang yang sedang bepergian menunggang kendaraan terus istirahat berteduh di bawah pohon. Istirahat kok panas dari tadi terus cari keteduhan. Semaroha watarokaha. Terus berangkat lagi meninggalkan tempat teduh tadi. Jadi hidup di dunia itu sebentar. Itu bagaikan kita istirahat di bawah pohon. Nah,
Karena ada hadis ini, maka Ibnu Katsir mengartikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Tentu kehidupan akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Nah, ini yang kita kenal bahwa Ibnu Katsir itu adalah ahli tafsir yang suka menafsirkan Al-Quran dengan mendukung satu ayat dengan ayat lain atau dengan hadis. Jadi beliau tidak mau menafsirkan ayat tanpa Quran, tanpa ayat lain, tanpa hadis. Nah, penafsiran semacam ini saya suka menyebut namanya at-tafsir bil ma'thur. Beliau berpandangan bahwa menafsirkan itu tidak boleh pakai akal. Jadi jangan pakai akal, cari ayat lain dan hadis. Ya ada akibatnya sih. Akibatnya apa? Jumlah hadis yang sampai ke kita itu kan terbatas. Rasulullah hidup selama sebagai nabi itu 23 tahun. Masa hadisnya jumlahnya hanya sekian ratus ribu? Terlalu sedikit. Kita hidup dalam satu hari saja kalau dikutip omongan kita, itu beribu-ribu kalimat. Kok Rasulullah 23 tahun hadis yang ada itu hanya koleksi Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan sebagainya. Berarti banyak yang hilang. Karena banyak yang hilang, banyak yang tidak sampai kepada kita, maka kalau kita mau menafsirkan ayat Quran dengan hadis, harus ada hadisnya, kesulitan kita. Itu kita bisa melihat bahwa kalau kita baca buku tafsir apapun deh, kalau kita lalu mencari sababun nuzulnya apa, itu jumlah ayat yang diterangkan sababun nuzulnya terlalu sedikit dibanding yang lain. Lebih banyak itu tidak diterangkan sababun nuzulnya. Berarti kan banyak informasi yang hilang. Ya. Tapi kita pegang bahwa Ibnu Katsir adalah orang yang sangat hati-hati di dalam menafsirkan. Maka kalau kita membaca tafsir, kita mulai dengan Ibnu Katsir. Ya, kita mulai dengan Ibnu Katsir karena beliau adalah yang paling hati-hati. Tapi jangan berhenti di situ. Baca juga yang lain. Nah, yang lain itu kadang-kadang ditambah dengan pendapat. Pendapat itu boleh nggak? Yang tidak boleh itu kalau kita memakai akal tetapi tidak ada pedoman. Yang kalau pakai akal tapi pakai pedoman, sepanjang logikanya itu bisa didukung atau didukung oleh satu ayat atau hadis, maka logika itu bisa kita terima. Ya, logika itu bisa kita terima. Misalnya, logika apa yang saya suka menyebut gravitasi. Gravitasi itu ada ayat yang bersesuaian, ya, yang bisa melatar belakangi itu. Wal ardo wada'aha lil anam. Allah meletakkan bumi di bawah untuk kepentingan manusia. Pakai logika. Tetapi logikanya tidak boleh liar. Nah, banyak ahli tafsir yang lain mencoba menambah-nambahi penafsiran dengan logika, tetapi logikanya tidak lepas dari Quran dan hadis. Yang seperti itu umumnya para ulama berpendapat boleh, boleh. Yang tidak boleh itu pakai logika yang tidak nyambung dengan Quran hadis. Ya, jadi tetap berpegang teguh pada Quran hadis. Nah, ini contoh bahwa Ibnu Katsir mengaitkan arti walal akhiratu khairul laka minal ula dengan hadis ini. Coba kita lihat, ada nggak hubungan yang harfiah di hadis ini bahwa hadis ini adalah arti dari ayat itu? Tidak ada. Jadi itu dari pemahaman Ibnu Katsir. Ayat yang lain, apa suatu ayat yang mendukung itu ada nggak? Ada, ada. Saya ambil contoh. Di surat Ghafir
Surat Ghafir itu ada dua nama, yaitu satu Ghafir, satu Al-Mu'min. Ghafir itu nama Tuhan, nama Allah. Tetapi kalau dipakai sebagai nama di surat ini tidak pakai al, tidak al-Ghafir, tapi Ghafir. Nama lain al-Mu'min. Nah, jangan dikacaukan dengan al-Mu'minun. Kalau al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun. Kalau ini al-Mu'min. Nah, supaya orang tidak bingung al-Mu'min dengan al-Mu'minun, saya ambil nama Ghafir di sini. Tapi yang penting adalah surat yang ke-40. Allah berfirman, Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya qaumi, wahai kaumku, inna hadhil hayatud dunya, innama hadhil hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia, mataun, hanyalah mata. Apa arti mata? Kita kalau membaca buku-buku terjemah, biasanya artinya kesenangan. Saya merasa, saya, kalau saya bilang saya, berarti kalau Bapak Ibu tidak setuju, silahkan. Itu pendapat saya. Qurannya tidak boleh disalahkan. Jadi kalau ada yang menyalahkan, saya yang salah. Maka kalau saya bilang, saya berpendapat, itu artinya saya membuka kemungkinan Bapak Ibu tidak setuju dengan saya. Nah, itu supaya bisa dipisahkan. Oh, itu Rizza itu yang salah. Qurannya benar. Nah, saya kurang setuju kalau diartikan mata itu kesenangan. Mata itu kalau kita bandingkan dengan ayat lain di surat Yusuf, nah itu saya mengartikan lain, tetapi rujukannya apa? Di surat Yusuf ada bahwa ketika putra-putranya Nabi Yakub itu pulang dari Mesir membawa membawa bekal mereka kembali, itu apa yang mereka bawa itu namanya mata. Jadi kalau kita bepergian, kita itu membawa mata. Berarti mata itu bekal untuk bepergian. Hidup di dunia ini mata. Bekal untuk hidup supaya kita bisa menjalani ibadah. Gitu. Jadi kalau diartikan sebagai kesenangan, saya khawatir nanti orang, wah dunia itu memang kesenangan. Jadi kalau kesenangan ya orang senang aja di sini. Terus ketika diartikan kesenangan, di dalam kurung ditulis sementara. Padahal kata sementara itu tidak ada di situ. Jadi, nah kalau diartikan bekal, coba kita lanjutkan. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi ini memperingatkan kepada kita, kalau kamu terlalu mementingkan bekal, apa, mementingkan kenyamanan hidup di dunia, rugi kamu. Di dunia ini sebentar kok. Kalau kamu sudah mengumpulkan harta banyak sehingga kamu bisa menikmati apa saja yang kamu inginkan, ketika tiba ajal ya kamu tinggal. Tapi di akhirat itu kekal. Makanya jangan menghabiskan umurmu dan tenagamu dan pikiranmu hanya untuk dunia saja. Gunakan untuk investasi yang bisa diambil di akhirat. Di akhirat itu kekal. Jadi nyambung. Jadi kehidupan di dunia kita perlu makan, kita perlu rumah dan sebagainya. Itu kan hanya bekal saja. Kalau hanya bekal, ya kita tuh seperti bepergian misalnya. Aku mau pergi ke London berapa hari? Seminggu. Seminggu masa bawa 10 koper? Berlebihan. Berlebihan. Tidak perlu pakai tas tentengan kecil, cukup. Caranya gimana? Ya, baju 2, 3 cukup. Misalnya. Kenapa cukup? Ya, saben hari sambil mandi, sambil dicuci, dijemur di hotel, terus
berangkat pakai jasnya kan seminggu nggak ganti, misalnya begitu. Jadi misalnya di dunia ini pas-pasan nggak apa-apa. Yang penting cukup untuk hidup, kemudian untuk akhirat. Nah, jadi mata itu bekal. Nah, karena kehidupan di dunia itu hanya bekal dan sementara, itu tidak lebih baik dibanding dengan akhirat. Maka kalau diartikan walal akhiratu khairul laka minal ula, nyambung ya, nyambung. Juga ayat ini berikutnya ini di surat An-Nisa juga nyambung itu. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul lil muttaqin. Kan dunia yang sangat isi apa namanya bekal itu diartikan kesenangan. Jadi kita kalau mau bekal itu kan kita memikirkan di masa depan. Misalnya mau pergi ke London seminggu, membawa baju, membawa abon misalnya. Ya, di sana kalau anu apa kangen makanan Indonesia, bawa abon misalnya. Terus ketika kita memanfaatkan atau menggunakan bekal kita, itu ada rasa senang. Ya, mau makan, ah tambah abon ah. Itu ketika kita makan abonnya senang. Maka bekal itu bisa menghasilkan kesenangan. Nah, kesenangan itu akibat dari bekal. Maka kalau saya cenderung artikan aslinya aja bekal gitu. Memang bekal itu menghasilkan kesenangan. Nah, mata utuhnya kolil, baik diartikan sebagai bekal atau diartikan kesenangan, itu kecil sedikit sekali. Sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan kehidupan di akhirat itu lebih baik. Tapi lalu dirinci untuk siapa? Kalau untuk orang kafir di akhirat ya sengsara. Tapi kalau untuk orang yang bertakwa itu lebih baik, lebih nyaman. Wala tudlamuna fatila, dan kalian itu tidak akan dianiaya sedikit pun. Ya, jadi ini dukungan terhadap pengertian yang dikemukakan oleh um, Ibnu Katsir. Ya. Lalu tapi kenyataan dalam kehidupan di dunia itu kebanyakan orang lebih suka kenikmatan dunia daripada akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-sekali jangan demikian. Kalian itu lebih menyukai al-ajilah. Nah, di sini kalau di Al tadi disebut al-ula, di sini disebut ajilah. Ajilah itu apa? Yang instan, yang cepat. Kalian itu lebih suka yang cepat-cepat. Watadarunal akhirat, dan kalian tidak memperhatikan yang akhir. Kita itu mempunyai kecenderungan lebih suka yang instan. Ya. HP jadul, lemot, beli yang baru. Terus ada produksi yang baru lagi, wah ini lebih cepat, beli lagi. Ini masih masih bagus ya, tinggal beli baru lagi karena kesukaan yang instan. Contoh lagi misalnya gini, coba kita tawari seseorang yang kita itu tidak begitu dekat dengan orang itu. Kamu pilih mana? Aku kasih 100.000 sekarang. Tapi kalau kamu mau sabar, Selasa depan, 1 minggu, aku kasih 1 juta. Pilih mana? Kira-kira orang itu pilih mana, Pak? 100. Oh, 1 juta kelamaan. Aku maunya yang sekarang. 100 juta, 100.000 nggak apa-apa deh. Ya, kita lebih suka yang segera dibanding yang banyak tapi nanti. Nah, itu kelakuan kita begitu, Pak. Masih ingat ceritanya Bu Susi ketika jadi menteri. Dia tuh repot ngurusin nelayan. Dia bilang kalau ada itu si crab itu apa namanya? Kepiting. Kalau kamu nangkap kepiting lagi hamil, lepasin lagi.
lepasin. Karena apa? Dia tuh kalau punya anak sekaligus tuh ribuan. Jadi kalau kamu lepas, itu nanti telurnya menetas, nanti habis itu ada ribuan lagi. Kalau kamu tunggu, nanti kamu bisa mengambil banyak. Dan artinya juga akan lumintu kamu mendapatkan rizki. Tapi kalau kamu ambil, kamu makan, nanti dia nggak tidak ada anaknya lagi, habis. Tapi petani bilangnya apa? Iya, kalau saya lepas lagi, nanti yang nangkep orang lain. Aku nggak dapat. Jadi dia merasa ada ketidakpastian. Kalau kalau memang nanti jadi punya anak untuk saya, oh itu kan di laut itu kan lepas, siapa saja bisa ngambil. Jadi lebih baik udah ambil aja gitu. Jadi ini bukti bahwa bal tuhibbunal ajilah. Nah, ini kecenderungan kita kecenderungan yang cepat-cepat sehingga bekerja itu begitu mengingat sampai akumulasinya bisa banyak. Saya masih ingat ada seorang dokter senior waktu itu sudah apa dia lebih banyak menjadi pejabat, pernah menjadi kepala kantor wilayah Departemen Kesehatan, dulu namanya Departemen Kesehatan di Sumatera Selatan. Itu ketika dia sudah tua, ngaji ngaji itu baca Al-Fatihah itu berbata-bata sekali karena huruf-hurufnya masih kurang hafal. Terus ngaji-ngaji itu rajin sekali. Satu saat dia tanya, Pak, apakah wajib kita bekerja? Dia umurnya sudah 70-an, dia bertanya itu karena kalau sudah senior kan biasanya diminta jadi guru atau pelatih. Apa itu namanya? Yuda Iswara. Nah, itu untuk mengajari yang junior. Apakah apakah wajib kita bekerja? Saya bilang harta yang kita cari di dunia ini untuk bekal hidup supaya kita bisa beribadah. Nah, kalau Bapak yang bisa menentukan apakah Bapak itu lebih baik berhenti bekerja atau tidak, Bapak sendiri. Harta yang Bapak miliki itu cukup nggak? Sampai meninggal itu cukup nggak? Kalau cukup, ngapain kerja? Udah lebih baik waktunya 100% untuk ibadah. Terus dia berhenti kerja. Dia nggak mau ngajar-ngajar lagi. Terus beberapa bulan kemudian, setiap saya ngutip ayat Quran yang di juz 27 ke atas, dia bisa nyambung, Pak. Saya lalu bertanya, Bapak menghafal ya, Quran ya? Sedikit-sedikit. Dan Bapak menghafalnya mulai dari juz 30 ya? Terus, iya. Kok tahu? Tahu, karena kalau saya mengutip ayat yang dari juz 1, juz 2, dia nggak terusin. Tapi kalau saya ngutip misalnya ayat dari juz 27, dia bisa terusin. Masya Allah, luar biasa. Yang semula membaca alif ba itu susah. Bisa menghafal beberapa juz. Terus dia merasa duitnya masih sisa. Dia pulang ke Makassar, bikin musola. Terus bikin TPG. Terus kok Bapak nggak pernah kelihatan? Iya, saya bikin musola. Terus beberapa saat lagi ngilang lagi. Kemana Pak? Ke Makassar. Ternyata saya dulu mengharap yang datang itu muridnya hanya sekitar 20-an. Ini ratusan yang datang. Saya bikin masjid. Dia bikin masjid sampai wafat. Dia kalau datang ngaji itu pakai BMW baru, pakai Mercy baru. Jadi dia masih kaya. Jadi makanya kita itu kalau mau bekerja itu yang penting cukup. Nah, cukup itu gimana? Kalau kebutuhan kita misalnya kita bikin indeks 100, ya kita mencari penghasilan sekitar 120 atau 130. Kenapa? Supaya ada sisa. Sisa ini untuk cadangan kalau ada darurat. Ya, kita itu kan apalagi di Indonesia ini kalau sakit kan biayanya mahal. Nah, jadi kita itu karena merasakan bahwa harta itu nikmat, terus itu dikejar mati-matian, habis itu sisa.
Setelah sisa mati, dipakai untuk berantem anak-anaknya. Ya, saya punya teman yang sampai padahal bapak ibunya sudah meninggal sudah puluhan tahun yang lalu. Sekarang ini mereka pada mengadu ke pengadilan. Mohon maaf, apa namanya? Karena itu udahlah, kita itu kerja penting, tapi yang penting adalah untuk bekal. Nah, terus coba saya lanjutkan bagaimana pendapat ulama yang lain. Ulama yang lain, ini saya lompat, ulama, oh, oh, mungkin, apa, ulama yang lain saya menerangkannya pada pertemuan yang akan datang. Begini, ayat berikutnya itu kan alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Mulai dari wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, ayat berikutnya ini menunjukkan bahwa Allah akan memberi kepada Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad itu akan ridho. Terus dikasih contoh, bukankah dulu kamu yatim, kemudian Allah melindungi kamu? Bukankah dulu kamu bingung, kemudian Allah memberi petunjuk? Bukankah kamu dulu miskin, sekarang kamu menjadi kaya? Ini kan contoh-contoh kehidupan di dunia. Contoh-contoh kehidupan di dunia. Kalau begitu, ayat yang walal akhiratu khairul laka minal ula ini artinya bukan dunia dan di akhirat, tapi bagian akhir dari kehidupan Rasulullah SAW akan lebih baik dibanding bagian awal. Nah, kalau kita lihat Rasulullah dikasih contoh oleh Allah, yang sudah kamu alami deh. Dulu kan kamu yatim, tapi terus ada yang menaungi kamu, kakekmu dan pamanmu. Dulu kamu miskin, kemudian ketika kamu remaja, kamu berdagang, menjadi kaya, kamu menjadi suaminya Khadijah, menjadi lebih kaya lagi. Itu Allah gampang memberi kamu lebih baik itu. Nah, yang kita pelajari, Rasulullah dulu berdakwah itu dengan jerih payah, suka dilempari batu, dimusuhi, kemudian suatu saat orang berbondong-bondong masuk Islam. Terus dulu orang-orang itu pada memerangi, misalnya orang-orang Mekah memerangi, terus kemudian mereka pada takluk. Dulu yang beriman hanya sedikit, kemudian Islam bisa berkembang ke utara dan ke selatan, sampai ke Yaman, sampai ke Syam. Nah, itu jadi kehidupan Rasulullah di dunia saja itu bagian akhir lebih baik daripada bagian awal. Jadi dengan demikian ahli tafsir itu menafsirkan itu mempunyai dengan metode mereka masing-masing yang semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau kita membaca tafsir, kita menghormati mereka. Pendapatnya Ibnu Katsir kita hormati, pendapatnya ulama lain kita hormati. Kita jangan menyalah-nyalahkan, oh itu si Ibnu Katsir nggak melihat ayat berikutnya. Jangan, jangan. Beliau jauh lebih pintar dari kita. Ya, beliau lebih pintar dari kita jangan sok pinter, jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Ya, misalnya, "Oh, itu apa namanya, eh, itu kan kata Nabi, kata Umar bin Khattab. Ya, kalau Umar dan Nabi Muhammad, kita bukan milih Nabi Muhammad. Ya iyalah, iyalah, tapi jangan mencemooh Umar. Ya, contohnya misalnya terawih. Zaman Rasulullah itu kan terawihnya kan tengah malam. Tapi Umar memindahkan habis sholat Isya. Ya, itu bid'ah enggak itu? Bid'ah. Nah, Umar sendiri mengatakan itu bid'ah kok. Ya. Umar sendiri mengatakan bid'ah. Tapi kita jalani juga. Ya, kita jalani juga. Kita menghormati ulama-ulama zaman dulu, apalagi para sahabat. Ya, dan itu kalau Nabi apa Umar bin Khattab mengatakannya ni'mal bid'ah. Raweh
dijalani habis sholat Isya dengan berjamaah itu bid'ah yang bagus sekali gitu. Nah, terus kita niru. Jadi intinya adalah bahwa kita menghormati para ulama, jangan sok nyalah-nyalahkan ulama, ilmu kita tidak sebanding dengan mereka. Saya kira sementara begitu, ada ayat-ayat yang mendukung ayat ini, tapi karena waktunya sudah hampir jam 6, maka silakan bapak-bapak dan ibu-ibu membaca materi yang saya berikan. Ya, kan Pak Andi sudah membagi dan bapak-bapak saya lihat masing-masing melihat HP. Itu kan artinya daripada melihat CD, melihat HP-nya, materinya sudah ada. Ya. Terus silakan Pak Andi. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada kita Bapak Ustaz Isabullah untuk memperjelas apa yang beliau sampaikan. Jika ada pertanyaan dari para jamaah yang hadir di masjid maupun yang mengikuti via online, alhamdulillah hari ini lebih dari 80 orang yang ikut. Kami persilahkan. Ada pertanyaan? Pak Dr. Iqbal, ada pertanyaan? Oke, baik. Mungkin dari kami memulainya nih Pak Ustadz. Tadi salah satu ayat yang dijelaskan oleh Pak Ustadz itu bagaimana sifat manusia yang maunya terburu-buru. Dan saya kira memang ada beberapa ayat Quran juga yang menjelaskan sifat-sifat dasar manusia yang tidak baik nih Pak Ustadz. Nah, apa hikmah atau adakah tuntunan dari Allah ketika misalnya dibilang manusia ini adalah manusia yang tergesa-gesa tadi. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Atau ada yang lebih ekstrim lagi disebutkan oleh dalam Al-Quran bahwa manusia itu adalah orang yang zolim, zoluman zahula gitu kan. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi informasi yang sudah disampaikan di Al-Quran tersebut? Terima kasih. Saya ingin menganggap bahwa semua yang diberikan oleh Allah pada kita itu baik. Ya, buru-buru itu baik apa enggak? Baik. Buruknya di mana? Kita menyalahgunakan. Ya, menyalahgunakan buru-buru itu. Jadi buru-buru itu bagus. Karena kalau kita tidak buru-buru, kita nggak mau cepat-cepat berangkat ke masjid. Telat nggak apa-apalah itu. Kita kan buru-buru, mesti ada ketergesa-gesaan. Dan kalau kita bilang buru-buru negatif. Tapi yang positif apa? Cepat-cepat. Jadi apakah cepat ajilah ajilah itu apakah positif atau negatif? Kita lihat konteksnya kayak apa, tujuannya apa, dan sebagainya. Jadi kejadian yang sama atau benda yang sama bisa positif, bisa negatif, tergantung selera kita. Kalau itu sesuai dengan selera kita, kita bilang bagus. Kalau tidak sesuai, kita bilang jelek. Ya. Kok Allah membuat kita buru-buru? Iya, karena apa? Manusia ini prosesnya saja cepat kok. Coba, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu dibuat dari tergesa-gesa. Artinya tuh proses kejadian manusia itu cepat. Kita mulai dari conception. Ada sperma dan ovum bertemu. Terus terjadi conception. Mulai dari itu sampai bentuk manusia utuh itu berapa hari? Hanya sekitar 100 sampai 120 hari. 100 anggaplah yang akhir karena ya betul ya Pak ya. 100 sampai 120 ya. Anggaplah yang 120. Karena hanya berapa bulan itu? 4 bulan. 4 bulan itu sudah jadi utuh. Proses berikutnya itu tinggal penyempurnaan. Nah, ini berarti proses kejadiannya itu begitu cepat. Maka khuliqal insanu min ajal. Manusia itu dibuat itu dengan ketergesa-gesaan. Artinya dengan proses yang cepat. Kalau materinya saja manusia itu dibuat dengan cepat,
Ya kalau manusia tuh kepengen cepet-cepet ya pantas dong. Pantas gitu. Cuma kita itu jangan bilang buru-buru, tapi cepat-cepat. Bedanya apa? Cepat-cepat dan buru-buru. Kalau cepat-cepat itu pace, apa itu pace itu? Langkah yang kita lakukan itu sesuai dengan alokasi yang seharusnya. Ya, misalnya kita mengendarai mobil atau sepeda motor sampai di perapatan lampunya merah, kita berhenti. Terus ketika begitu merah, cepat-cepat kita jalan, cepat-cepat kita jalan. Karena kalau kita nggak jalan menghambat yang di belakang. Nah kalau ada orang, wah lihat kiri kanan sepi, langsung jalan. Itu berarti dia melangkah terlalu cepat, tidak sesuai dengan jadwal yang semestinya. Nah, yang seperti itu buru-buru, jangan buru-buru. Tapi kalau begitu lampunya hijau, cepat-cepat berangkat. Ngapain sih buru-buru? Bukan buru-buru ini, cepat-cepat. Ya, jadi cepat-cepat itu segera melakukan langkah berikutnya sesuai dengan jadwal yang semestinya. Di Al-Quran kita disuruh cepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bercepat-cepatlah kamu dalam rangka mencari ampunan Tuhanmu. Sari'u, sari'ah itu cepat, cepat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, ketika kalian dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au, larilah kamu. Lari itu kan cepat. Jadi jangan lelet. Lelet itu jelek. Yang baik pelan-pelan. Pelan-pelan dan lelet beda. Lelet itu tanda kemunafikan. Wa inna minkum laman layubatian. Di antara kalian itu ada orang yang lelet. Siapa yang lelet? Orang munafik. Tapi kita tidak boleh terlalu buru-buru. Jadi kita mesti kalau pelan-pelan, kalau sholat, itu jangan terus bergutu-gutu begitu. Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Tapi pelan-pelannya juga sesuai dengan jadwalnya. Misalnya sujud dan duduk di antara dua sujud. Mana lebih lama? Duduknya jangan terlalu lama. Karena yang penting itu sujudnya. Sholat itu sujud dan duduk, yang penting sujudnya. Karena kepingin sujud dua kali, maka harus ada interval. Nah, duduk itu hanya interval. Namanya interval ya jangan panjang-panjang. Tapi kadang-kadang sujudnya pendek, duduknya itu panjang. Ini kok duduknya lama sekali sih. Jadi dia mementingkan istirahatnya daripada sujudnya. Terbalik. Jadi kita itu pelan-pelan, tapi pelan-pelannya juga sesuai jadwal. Nah, kalau lelet nggak baik. Kenapa saya tadi menyebut, saya khawatir kalau disalahpahami. Lelet itu indikasi munafik. Kenapa? Orang yang imannya kuat itu meyakini apa yang dituju. Aku menuju ke surga. Aku yakin aku bisa masuk surga. Orang yang munafik, ada surga apa enggak sih? Jangan-jangan enggak ada. Aku rajin sholat, terus aku sudah terlanjur rajin, di sana ternyata nggak ada apa-apa. Wah, rugi dong aku. Nah, terus karena dia tidak tahu, tidak meyakini tujuannya itu dengan jelas, maka dia cenderung lelet. Karena dia tidak meyakini kehidupan di akhirat. Itu. Ya, itu jadi cepat dan buru-buru itu beda. Responsif. Nah, responsif itu beda lagi. Dari jamaah yang mengikuti via online. Ini dari Pak Yusril Taha. Bismillah, Syekh Rizza. Izin bertanya, apakah ayat ini merupakan janji Allah bahwa hari saat ini lebih baik dari hari kemarin?
Dan apakah boleh membaca surat ini untuk mendapat kebaikan atau masuk kategori bid'ah yang sempit? Membaca ayat ini untuk mendapatkan kebaikan. Begini, ada Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat. Akibat itu apa sih? Kebalikan dari akibat apa, Pak? Sebab. Kalau ada sebab, nanti ada akibat. Kalau ada akibat, pasti sebelumnya ada sebab. Sebab, misalnya saya ilustrasikan dengan tangan kiri. Sebab, akibat. Yang duluan yang mana? Sebab. Terus, akibat itu belakangan. Nah, Allah menyatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu dimiliki oleh orang yang bertakwa. Kok bisa begitu? Orang yang bertakwa itu perilakunya hati-hati. Dia hati-hati jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia melaksanakan perintah-perintah. Kalau orang yang bertakwa semacam ini, pasti nanti akibatnya baik. Kalau orang jahat, suka bohong, suka mencuri, suka menipu, nanti belakangannya mesti jelek. Mesti jelek. Jadi kalau Allah menyatakan walaqibatu lil muttaqin, akibat yang baik itu milik orang yang bertakwa. Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertakwa. Kalau beliau orang yang paling bertakwa, maka akibatnya adalah yang paling baik dibanding orang takwa yang lain. Coba kalau kita lihat apa juga siapa namanya itu Michael Hart yang bilang 100 tokoh yang paling berpengaruh. Nomor satu Nabi Muhammad SAW. Ukurannya apa? Antara lain, kalau dianggap ide, seseorang yang mempunyai ide perubahan, kemudian perubahan itu dilaksanakan oleh masyarakat, itu biasanya antara ide dan terjadinya masyarakat, terbentuknya masyarakat sesuai dengan ide tadi, itu lama sekali. Dia ambil contoh, Karl Marx. Terus teori Marxisme itu diterapkan itu setelah dia mati. Nabi Muhammad, semua yang dikemukakan, yang menuliskan orang kafir ya, itu kan menganggapnya ide. Ide ini diterapkan oleh Nabi, Rasulullah masih hidup, itu yang dicita-citakan sudah terwujud. Berarti cepat sekali, cepat sekali. Kenapa cepat? Ya karena dia takwa. Takwa itu tidak hanya sholat, tidak hanya sholat. Misalnya Rasulullah itu santun. Ya, fabima rahmatim minallahi lintalahu. Kamu itu karena mendapatkan rahmat dari Allah, kamu tuh berlemah lembut dengan orang lain. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu tuh keras, dan galak, orang-orang pada lari dari kamu. Ya, jadi uh, pertanyaan tadi adalah bahwa kehidupan janji Allah itu akan pasti direalisasi, kuncinya di takwa. Boleh nggak kita baca ayat ini untuk mendapatkan kebaikan? Begini, kalau kita membaca Quran diulang-ulang dan kita membacanya tulus di hati, maka kita makin hari makin meresapi isi itu, makin meresapi. Ya karena setiap hari kita tuh menanamkan itu. Misalnya kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita bilangnya Allahu Akbar, betul-betul kita hayati, kita akan makin merasa bahwa aku ini kecil, Allah Maha Besar. Aku tidak berdaya, semuanya dari Allah. Nah, itu akan meresap di perilaku kita. Kalau kita membaca wadduha, kita ulang-ulang dengan pemahaman semacam ini, kita bisa meyakini, aku kalau bertakwa, insya Allah hidupku nanti akan lebih baik. Kok aku sekarang miskin? Ya, coba aja tingkatkan ketakwaan. Nanti kan tidak miskin lagi. Tidak miskin lagi. Karena apa? Allah kan janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Kalau orang-orang itu mau beriman dan bertakwa, maka
Allah akan membuka barokah dari langit maupun bumi. Jadi kuncinya iman dan takwa. Nanti rezeki akan datang. Terus termasuk bagian dari takwa itu apa? Minta maaf. Istighfar itu bisa membuat kita kaya, Pak. Istighfar bisa membuat kaya. Nabi Nuh mengatakan, dikutip di Al-Quran berarti benar. Ya. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Aku beritahukan kepada umatku, mohon ampunlah kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberi kamu tanah yang subur, memberi banyak rizki. Apa hubungannya istighfar? Nah, orang terus membacanya gini, udah baca istighfar satu hari 1000 kali deh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang dipikirin, dia kan membacanya targetnya satu hari 1000. Yang dipikirin isi astagfirullah atau jumlah 1000. Jumlah. Jadi pakai tasbih, sudah sekali berarti 99. Kalau sudah 10 kali, 990. Jadi perhatiannya bukan di istighfarnya, tetapi di hitungan. Makanya saya mohon maaf ini, saya lebih suka gak usah ngitung deh. Gak usah ngitung, tapi dihayati. Tapi kita kan subhanallah, 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 sub, tahu-tahu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lebar, 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 lebar. Apa itu? Lebih baik pelan-pelan, meskipun hanya 10 kali, nggak apa-apa deh, tapi dihayati. Nah, istighfar itu artinya apa? Istighfar itu kita mohon ampun. Kita mohon ampun kalau kita berbuat salah. Kalau kita punya attitude, setiap kali melakukan kesalahan, maaf ya. Setiap kali kesalahan, maaf ya. Kalau misalnya saya pernah menipu Bapak. Bapak kan kesel sama saya. Terus, Pak, maaf ya Pak, saya kemarin khilaf. Ini Bapak saya ada kerugian 1 juta. Ini saya kembalikan ya Pak. Bapak memaafkan nggak? Kalau saya minta maaf dan saya konsekuen seperti itu, lain kali Bapak mau nggak membeli lagi dari saya? Mau. Tapi kalau saya tidak minta maaf, nggak mau beli lagi. Jadi kalau kita mau beristighfar banyak-banyak, kita mau mengoreksi diri. Setiap kali kesalahan, kita minta maaf. Nah, orang yang suka istighfar itu indikasinya gampang. Kesalahan hari ini tidak diulang besok pagi, besok hari. Kesalahan besok tidak diulang lusa. Jadi setiap hari kesalahan demi kesalahan itu dikoreksi, tidak diulang lagi, tidak diulang lagi. Kalau itu keterampilan, makin hari makin terampil nggak itu? Kalau itu keterampilan, salah, oh salah, salah. Tapi setiap salah, koreksi, koreksi. Lama-lama produknya menjadi makin bagus. Kalau produknya makin bagus, makin diminati orang. Jadi kalau dibilang wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah. Kita setiap kali berbuat dosa. Ya Allah, mohon ampun Allah. Kesalahan hari ini kita koreksi. Kalau begitu kesalahan hari ini tidak diulang lagi. Berarti makin hari makin soleh. Perilakunya makin bagus. Orang kalau perilakunya bagus itu pasti disukai orang. Kalau disukai orang, rezekinya lancar. Rezekinya lancar. Jadi orang itu suka. Nah ini saya berpikir ini pakai logika enggak? Ya pakai logika, tapi logikanya kan tidak liar, gitu loh. Pakai logika, tapi tidak liar. Tapi kalau kita tidak pakai logika, udah pokoknya baca aja 1000 kali nanti kamu kaya. Itu hanya nggak mau pakai logika. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, saya ini terganggu nih. Kemarin itu Ustadznya bilang jangan menggunakan akal. Udah nurut aja. Katanya kalau mau menggunakan akal itu contohnya seperti iblis masuk neraka. Saya nggak enak kok dibanding dengan Ustadz kemarin sih. Jadi seolah-olah saya ini nanti kalau membantah nanti wah itu Ustadz itu salah. Saya suruh Pak lihat Quran aja deh. Surat Al-Mulk itu
Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu law ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang yang sudah ada di neraka sa'ir itu menyesal. Seandainya dulu aku mau mendengarkan dan mau menggunakan akal, aku tidak akan masuk neraka ini. Jadi orang itu masuk neraka karena apa? Tidak pakai akal. Tapi orang itu bilang, jangan pakai akal. Gimana? Padahal Allah seringkali bilang, afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Ya, jadi ini loh, kita menggunakan akal tapi jangan liar. Ya, kita cepat-cepat, jangan buru-buru. Kita pelan-pelan, jangan lelet, ya, dan sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan saya sudah menjawab, Pak Yusril. Oh ya, saya kira karena sudah siang, mari mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Tapi saya ingin bertanya, Bapak-bapak, kira-kira apa yang kita bahas tadi baik, Pak? Kira-kira bisa menambah iman kita? Kalau Sangat kira-kira kalau baik. itu baik Ini dan menambah iman, saya mengajak komitmen kita terapkan, ya. Bukan hanya ngaji itu yang penting bukan tambah pinter, tapi perilaku kita menjadi makin baik. Ya, kita komitmen mulai sekarang saya akan menerapkan ajaran wadduha yang sejauh ini yang sudah kita pahami. Mudah-mudahan Allah memberi kita barokah, menanamkan rasa cinta kita kepada Al-Quran makin hari makin kuat, sehingga kita kelak ketika menghadap Allah ditemani Al-Quran. Kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah memantapkan iman di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup ini dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa. Terima kasih Ya Ustaz. Bu, terima kasih Semoga Bu. Ustaz selalu sehat. Terima kasih banyak Pak Riksa. Ya Ibu, terima kasih atas Sehat kehadirannya. selalu. Oh ya, Ustadz Terima kasih. Ajud. Terima Ya, mudah-mudahan pesantrennya kasih Pak makin Ustaz. maju. Jazakallah khair. Amin. Jazakallah Wa khair. Izin keluar iyyakum. Ustaz. Dan juga kepada Bapak dan Ibu ya. Ada. Ya. Izin ya, Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.